Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan berdialog seputar wacana reshuffle. Tadi kami masih membahas seputar apakah memang penilaian UKP 4 tidak objektif dan juga apakah memang menteri-menteri yang dinilai rapornya merah karena tidak adanya fungsi kontrol atau memang orangnya tidak tepat. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan dengarkan dulu pemaparan dari Toto Suryaningtyas dari Litbang Kompas seputar hasil polling Kompas yang dilakukan secara berkala terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY. Kita akan langsung bergabung ke Mas Toto. Silakan Mas Toto, jadi trennya seperti apa ini? Terima kasih. Secara umum, sebetulnya dari hasil penelitian kita menunjukkan bahwa memang terjadi kecenderungan penurunan dari penilaian maupun tingkat keyakinan masyarakat terhadap SBY. Dari penilaian kinerja, kita bisa lihat ada 4 bidang yang selama ini kita menjadi dalam pengamatan adalah bidang ekonomi. Ini adalah penurunan yang paling rendah dari 4 sektor yang kita amati secara mendalam dari pemerintahan SBY. Pada Januari 2010 kemarin kita lihat responden yang menyatakan puas ada 45%. Kemudian pada bulan April, 3 bulan kemudian, relatif masih sama, 46,5%, masih dalam rentang margin error. Tetapi pada bulan Juli kemarin, dalam 9 bulan pemerintahan, kita lihat tinggal 39,4%. Kalau kita lihat, bidang politik dan keamanan masih menjadi tumpuan dari SBY, di mana responden yang menyatakan puas masih lebih banyak daripada responden yang menyatakan tidak puas. Dan dari paparan ini terlihat bahwa secara umum, terjadi stagnasi kepuasan terhadap SBY. Masih ada di rentang 58% dari responden, dari total responden yang menjawab pertanyaan kita, dan sekitar 39 atau 38 masih dalam rentang margin error yang menyatakan tidak puas. Kalau kita melihat bidang hukum, sebagaimana kita ketahui banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, kita lihat sedikit di atas kepuasan terhadap bidang ekonomi, tetapi tetap lebih dominan responden yang menyatakan tidak puas dan seluruhnya masih di dalam rentang margin error yang sama, 54%, 55%, dan pada bulan Juli yang lalu 55% juga. Kemudian di dalam bidang kesejahteraan sosial, secara umum masih menampakkan ketidakpuasan yang relatif sama dengan ketidakpuasan dalam bidang ekonomi, meskipun dia sifatnya justru lebih positif. Responden yang menyatakan puas lebih tinggi daripada bidang ekonomi. Saudara, meskipun tampaknya bidang ekonomi secara absolut dia lebih rendah daripada bidang hukum, tetapi kalau dari penelitian yang selama ini kita lakukan, ternyata bidang hukum mengalami kontraksi yang paling besar dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan SBY 2005, Januari sampai Juli hampir terjadi penurunan sebesar 2 digit, sementara bidang ekonomi hanya 1 digit. Jadi pada bulan Juli 2005 sekitar 48% masih menyatakan puas terhadap kinerja bidang ekonomi, tetapi terhadap bidang hukum terjadi ketidakpuasan, penurunan ketidakpuasan mencapai 2 digit, dari sekitar 63% menjadi 42%. Jadi secara relatif sebetulnya terjadi kontraksi yang paling besar dalam bidang hukum. Hal lain yang menarik juga yang dari temuan kami, Selda, bahwa apa yang dulu menjadi pijakan dari kekuatan politik SBY, yaitu modal sosial, kepercayaan dari masyarakat terhadap stabilitas politik dan penegakan hukum, rupanya sekarang terjadi semacam pemisahan. Dalam rentang waktu yang sama, dalam periode 2005-2009, ketika kita amati, pada saat penilaian terhadap politik tinggi, pada saat itu juga penilaian terhadap hukum juga tinggi. Sebaliknya ketika dia menurun, penilaian terhadap hukum juga menurun. Tapi dalam periode yang kedua ini, terlihat bahwa ketika politik masih mampu menjadi pijakan SBY, penilaian responden pada bidang hukum justru terpuruk, hampir mencapai 2 digit. Kalau itu adalah penilaian kinerja yang mencerminkan
kecenderungan terjadi penurunan terhadap keyakinan kinerja dari pemerintahan SBY. Sekarang kita akan lihat tingkat keyakinan masyarakat. Tingkat keyakinan bidang ekonomi secara umum masih menampakkan stagnasi. Jadi publik ketika kita tanya ternyata masih berharap cukup tinggi terhadap kepemimpinan SBY, dan ini diperlihatkan oleh tingkat kepuasan yang sebetulnya tingkat keyakinan yang relatif lebih tinggi daripada ketidakyakinan. Hanya saja kalau kita bandingkan antara keyakinan di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang politik dan bidang hukum, kita akan melihat bahwa bidang politik masih menjadi tumpuan dari keyakinan responden terhadap pemerintahan SBY. Mereka masih berharap bahwa politik di bawah SBY masih akan lebih baik meskipun ada penurunan terhadap kepuasan bidang ekonomi dan hukum. Kita lihat keyakinan terhadap bidang hukum relatif tidak berubah banyak, masih lebih banyak yang menyatakan yakin bahwa pemerintahan ini akan mampu memperbaiki kinerja di dalam bidang penegakan hukum. Demikian juga di dalam bidang kesejahteraan sosial. Kurang lebih sekitar 70%, dan itu masih di dalam rentang margin error plus minus sekitar 2,7-2,8%. Jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon terhadap sekitar 1.200 sampai 1.300 responden dari periode Januari, April, dan Juli 2010 yang merupakan 3 bulan masa pemerintahan, 6 bulan, dan 9 bulan. Tetapi kami juga melakukan jajak pendapat terhadap periode pertama pemerintahan SBY, dan dari situ tampak bahwa memang terjadi secara umum penurunan popularitas SBY terutama dalam bidang hukum dan ekonomi. Meski demikian, ketika kita mencoba menanyakan apakah hal itu berarti penurunan juga kepuasan terhadap kepemimpinan SBY, rupanya responden masih cukup ragu-ragu. Citra SBY di dalam 3 triwulanan jajak pendapat kami dari Januari sampai Juli memperlihatkan bahwa 3 dari 4 responden masih menyatakan citra SBY positif. Dan dalam jajak pendapat yang terakhir cenderung lebih tinggi, dari 75% menjadi 80%. Hanya saja kalau ini kita komparasikan dengan periode 2005-2009, sedikit ada penurunan daripada popularitas dan respon positif terhadap citra SBY. Demikian, Zelda, terima kasih. Baiklah, Mas Toto Suryalingkas dari Litbang Kompas, terima kasih untuk pemaparan Anda. Dan pemirsa, headline news berikutnya akan kami hadirkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perbincangan bersama Ahmad Mubarok, Anies Mata, dan Rizal Ramli akan berlanjut di Metro hari ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.